Universitas Tikubang Semarang, perguruan tinggi terkemuka di Semarang, Jawa Tengah. Peringkat 2 sekota Semarang, peringkat 4 se-Jawa Tengah, peringkat 77 se-Indonesia. Akreditasi A, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Fakultas Teknologi Informasi, Fakultas Hukum, Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya, Fakultas Teknik, Fakultas Pariwisata, dan Program Pasca Sarjana. Mulai masa depanmu dari sini. Unisbank hebat! Dimulai dari sini, saya merasa bahwa sukses bukan lagi cuma sekedar angan-angan. Dimulai dari sini, saya mulai bertemu dan mempelajari ilmu ekonomi dan bisnis dari dosen-dosen yang profesional dan dosen-dosen yang benar-benar ahli di bidang ekonomi dan bisnis. Dimulai dari sini, saya diajarkan bagaimana menjadi seorang pebisnis yang handal dan terampil. Dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana merencanakan sebuah plan agar dapat direalisasikan dengan baik. Selain itu, dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana kesulitannya untuk menjadi seorang owner perusahaan yang harus mempertahankan, mengembangkan daripada usaha ini. Apalagi di tengah-tengah persaingan yang berat, dan lagi saya juga merintis karir sebagai karyawan Bank Jateng. Jadi dalam situasi ini saya harus berusaha dua-duanya, karir yang sukses dan usaha yang sukses pula. Sukses bagi saya sih adalah apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Tidak mudah sih memang kalau mengingat banyak hal yang telah saya lalui baik suka maupun duka. Kadang teringat sih masa-masa kuliah saat bagaimana saya berjuang hingga menjadi seperti sekarang ini. Peningkatan skill dan kompetensi diasah melalui pelatihan-pelatihan dan praktikum-praktikum di kampus yang sangat berguna sekali untuk perkembangan karier saya saat ini. Itu menjadi bekal yang sangat berharga untuk saya bisa menjadi sukses. Kegiatan kemahasiswaan memupuk percaya diri saya sehingga menjadi bekal saya dalam berkarya di dunia kerja. Pendidikan di sini sangat berkualitas, mulai dari dosen, fasilitas pembelajaran, tidak heran akreditasinya bagus. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Semuanya, perkenalkan nama saya Vera Yolanda dengan nomor induk mahasiswa 2005520054. Saya adalah mahasiswi akuntansi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tikubang Semarang. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan tentang prinsip syariah penghimpunan dana yang mencakup giro wadiah, tabungan wadiah, tabungan mudorobah, dan deposito mudorobah. Pertama ada giro wadiah. Giro wadiah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Sarana penyimpanan dana dengan pengelolaan berdasarkan prinsip al-wadiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media cek atau biliet giro. Dengan prinsip tersebut, titipan akan dimanfaatkan dan diinvestasikan oleh bank kepada produktif dalam bentuk pembiayaan kepada berbagai jenis usaha, dari usaha kecil, menengah, bahkan hingga pada tingkat korporat, secara profesional tanpa melupakan prinsip syariah. Bank menjamin keamanan dana tersebut
secara utuh dan ketersediaan dana setiap saat dapat guna membantu kelancaran transaksi. Bank Islam dapat memberikan jasa simpanan giro dalam bentuk rekening wadiah. Dalam hal ini, Bank Islam menggunakan prinsip wadiah. Dengan prinsip ini, bank sebagai kustodian harus menjadi pembayar kembali nominal simpanan wadiah. Dana tersebut dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dan bank berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan tersebut dapat keluar dengan kegiatan komersial. Pemilik simpanan dapat menarik kembali simpanan sewaktu-waktu, baik sebagian atau seluruhnya. Bank tidak boleh menyatakan atau menjanjikan imbalan atau keuntungan apapun kepada pemegang rekening wadiah. Dan sebaliknya, pemegang rekening juga tidak boleh mengharapkan atau meminta imbalan atau keuntungan atas rekening wadiah. Setiap imbalan atau keuntungan dengan kehendaknya sendiri dapat memberikan imbalan berupa bonus atau hibah kepada pemilik dana atau pemegang rekening wadiah. Yang selanjutnya ada ciri-ciri giro wadiah. Ciri-ciri giro wadiah adalah 1. Bagian pemegang rekening disediakan cek untuk mengoperasikan rekeningnya. Yang kedua, untuk membuka rekening diperlukan surat referensi nasabah lain atau pejabat bank dan menyetor sejumlah dana minimum atau ditentukan kebijaksanaan masing-masing bank setiap sebagai setoran awal. Yang ketiga, calon pemegang rekening tidak terdaftar dalam daftar hitam Bank Indonesia. Yang keempat, penarikan dapat dilakukan setiap waktu dengan cara menyerahkan cek atau instruksi tertulis lainnya. Yang kelima, ada tipe rekening. Tipe rekening terdiri dari beberapa banyak hal. Yang pertama, rekening perorangan. Yang kedua, rekening pemilik tunggal. Yang ketiga, rekening bersama atau 2 orang individu atau lebih. Yang keempat, rekening organisasi atau perkumpulan yang tidak berbadan hukum. Yang kelima, rekening perusahaan yang berbadan hukum. Yang keenam, rekening kemitraan. Yang ketujuh, rekening titipan. Yang keenam, juga terdapat servis lainnya. Servis lainnya juga mencakup beberapa hal. Yang pertama ada cek istimewa. Yang kedua, instruksi siaga atau standing instruction. Yang ketiga, transfer dana otomatis. Yang keempat, kepada pemegang rekening akan diberikan salinan rekening atau statement of account dengan rincian transaksi setiap bulan. Yang kelima, konfirmasi saldo dapat dikirimkan oleh bank kepada pemegang rekening setiap 6 bulan atau periode yang dikehendaki oleh pemegang rekening. Dana titipan adalah dana pihak ketiga yang dititipkan pada bank yang umumnya berupa giro atau tabungan. Pada umumnya, motivasi utama orang menitipkan dana pada bank adalah untuk keamanan dana mereka dan memperoleh keleluasan untuk menarik kembali dananya sewaktu-waktu. Bank menyediakan buku tabungan dan jasa-jasa yang berkaitan dengan rekening tersebut. Ciri-ciri rekening tabungan wadiah adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan buku atau passbook atau kartu ATM. Yang kedua, besarnya setoran utama dan saldo minimum yang harus mengendap tergantung pada kebijakan masing-masing bank. Yang ketiga, penarikan tidak dibatasi, berapa saja dan kapan saja. Yang keempat, tipe rekening. Ada rekening perorangan, rekening bersama, rekening organisasi, rekening perwalian, rekening jaminan. Rekening bersama adalah rekening yang berisikan 2 orang atau lebih. Untuk rekening organisasi atau perkumpulan yang tidak berbadan hukum, rekening perwalian yaitu rekening yang dioperasikan oleh orang tua atau wali dari pemegang rekening. Rekening jaminan yaitu untuk menjamin pembiayaan. Yang selanjutnya ada pembayaran bonus atau hibah yang dilakukan dengan cara mengkredit rekening tabungan. Bank Syariah tidak memperjanjikan bagi hasil atas tabungan wadiah. Walaupun atas kemauannya sendiri, bank dapat memberikan bonus kepada para pemegang rekening wadiah. Dan ada tabungan wadiah. Tabungan wadiah adalah jenis tabungan yang tujuan utamanya adalah untuk menyimpan dana.
Ketika ada salah satu nasabah yang melakukan pembiayaan, maka uang yang ada di bank akan dipergunakan. Ketika nasabah pembiayaan melakukan cicilan dengan nisbah yang ditentukan, maka bank juga akan mendapatkan keuntungan dari nisbah tersebut. Jumlah nisbah yang didapatkan akan dibagi rata untuk bank, nasabah giro, deposito, dan nasabah pemilik tabungan mudharabah, sedangkan bagi nasabah pemilik tabungan wadiah tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dari pengelola dana tersebut. Manfaat-manfaat yang dapat diperoleh nasabah dengan membuka rekening tabungan wadiah. Yang pertama, bebas biaya admin, yaitu nasabah tidak dikenakan biaya administrasi bulanan. Yang kedua, bebas biaya transaksi, cek saldo, tarik tunai, dan transfer online. Nasabah tidak akan dikenakan biaya cek saldo, tarik tunai, dan transfer online untuk 10 kali transaksi per bulan. Juga terdapat fitur transaksi terkini, yaitu nasabah dapat menikmati kemudahan layanan fitur transaksi terkini seperti fasilitas mobile banking atau D-Bank atau M-Banking, internet banking, SMS, ATM, untuk menambah kenyamanan nasabah dalam bertransaksi di masa yang canggih ini, di mana saja dan kapan saja. Tabungan mudharabah. Tabungan mudharabah adalah jenis tabungan dengan tujuan utamanya adalah ingin berinvestasi, sehingga di akhir bulan nasabah akan mendapatkan tambahan uang, yaitu berupa bonus yang diberikan oleh bank. Semua tabungan nasabah yang tersimpan akan dikelola oleh bank untuk tujuan perputaran modal bagi nasabah yang ingin melakukan pembiayaan. Ketika ada salah satu nasabah yang melakukan pembiayaan, maka uang yang ada di bank akan dipergunakan. Ketika nasabah pembiayaan melakukan cicilan dengan nisbah yang ditentukan, maka bank juga akan mendapat keuntungan dari nisbah tersebut. Jumlah nisbah yang didapatkan akan dibagi rata untuk bank, nasabah giro, deposito, dan nasabah pemilik tabungan mudharabah. Sedangkan bagi nasabah pemilik tabungan wadiah tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dari pengelolaan dana tersebut. Tabungan mudharabah hampir sama seperti tabungan yang dijalankan di perbankan konvensional, di mana jumlah uang yang ditabung oleh para nasabahnya digunakan kembali untuk perputaran dana bagi kepentingan bank, yang dimana para nasabah akan mendapatkan jumlah bunga atau bagi bank konvensional yang tidak ditentukan jumlahnya ke dalam rekeningnya. Selain itu, tabungan mudharabah sifatnya berbeda dengan deposito. Jumlah nilai keuntungan yang di dalam deposito ditetapkan oleh awal kegiatan calon nasabah dengan membukanya. Sedangkan tabungan mudharabah, nilai keuntungan tidak bisa ditetapkan oleh nasabah dan hanya bank yang bisa memberikan jumlah nilai sesuai jumlah nominal tabungan yang dimiliki oleh nasabah. Deposito mudharabah. Deposito mudharabah adalah produk simpanan dari lembaga keuangan syariah dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan prinsip bagi hasil atau mudharabah mutlakah. Persentase bagi hasil dilakukan secara transparan di awal pembukaan rekening. Transaksi produk deposito mudharabah menggunakan akad bagi hasil mudharabah yang adalah akad kerja sama usaha antara pihak pertama itu nasabah atau sohibul mal, pemilik dana, dan bank mudharib sebagai pengelola dana. Besaran bagi hasil atau nisbah dalam deposito mudharabah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan akad atau kontrak. Jadi, bisa dibilang besaran nilai ini adalah hasil tawar-menawar antara nasabah dan bank. Meski begitu, tidak tertutup kemungkinan bank sudah memiliki besaran nisbah yang disesuaikan dengan jangka waktu. Dalam sistem mudharabah ini, jika pengelolaan dana menghasilkan keuntungan, akan dibagi dua antara pihak bank dan nasabah. Sayangnya, jika investasi tersebut merugi, hanya nasabah atau sohibul mal saja yang menanggungnya.
Untuk diketahui rumus bagi hasil yang biasanya digunakan dalam deposito syariah dalam menghitung nisbah, yaitu nisbah sama dengan nominal deposito atau nominal seluruh deposito dikali persentase bagi hasil dikali keuntungan bank pada bulan tersebut. Terdapat juga syarat membuka deposito mudharabah. Jika melihat dari skema bagi hasil, sangat menarik untuk berinvestasi melalui deposito mudharabah di bank syariah. Syarat-syaratnya untuk perorangan, yang pertama, mengisi form aplikasi pembukaan rekening. Yang kedua, ada fotokopi identitas diri seperti KTP, SIM, paspor, dan yang masih berlaku. Selanjutnya ada fotokopi NPWP dan dana penempatan minimal 1 juta. Jika untuk badan usaha, syaratnya yaitu mengisi form aplikasi pembukaan rekening. Yang kedua, melampirkan fotokopi KTP, SIM, paspor yang masih berlaku. Yang ketiga, fotokopi akta pendirian beserta perubahan dan susunan pengurus terbaru. Yang keempat, fotokopi silip, situ, TDP. Yang kelima, ada fotokopi surat pengangkatan atau penunjukan sebagai pengurus. Yang keenam, ada fotokopi NPWP. Manfaat deposito mudharabah yaitu yang pertama, saat keuntungan dari usaha meningkat, secara tidak langsung nisbah yang dapat nasabah juga ikut naik. Yang kedua, ada bank tidak wajib membayar bagi hasil secara tetap seperti pemberlakuan bunga di bank konvensional. Nisbah deposito mudharabah disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank. Yang ketiga, usaha yang dijalankan bank sesuai syariah dan halal. Kemudian ada kelebihan deposito mudharabah. Yang pertama, besaran riba kompetitif. Yang kedua, jangka waktu yang fleksibel. Yang ketiga, menggunakan sistem automatic rollover atau ARO atau perpanjangan otomatis. Yang keempat, dapat dijadikan jaminan kredit. Yang kelima, aman karena dijamin LPS atau lembaga penjamin simpanan. Yang keenam, tidak ada biaya administrasi. Dari sini kita mengetahui bahwa kelebihan deposito mudharabah memang sangatlah banyak. Untuk penggunaannya sendiri dapat dikembalikan oleh masing-masing individu. Untuk lebih lanjutnya bisa mendaftarkan deposito mudharabah ke bank-bank Islam terdekat atau bank-bank Islam yang sudah berlangganan di tempat tersebut. Dan yang paling terpenting adalah dalam penggunaan deposito mudharabah ini dijamin kehalalannya sesuai dengan syariat Islam. Saya ulang bahwa kelebihan dari deposito mudharabah yaitu besaran nisbah kompetitif, jangka waktu yang fleksibel, menggunakan sistem automatic roll-off ARO atau perpanjangan otomatis, dapat dijadikan jaminan kredit. Dari deposito mudharabah yaitu yang pertama, tingkat kepastian nisbah tergantung realisasi bisnis dari pengelola dana. Jika kinerja bank tersebut jelek atau usaha yang dilakukan merugi, maka kerugian tersebut dibebankan pada nasabah. Adapun konsekuensi pencairan deposito mudharabah sebelum jatuh tempo. Dalam deposito mudharabah, apakah ada konsekuensi pencairan deposito? Jawabannya adalah iya. Di deposito syariah memberlakukan penalti atau denda yang dibebankan pada nasabah pemegang rekening deposito. Kenapa diperlakukan seperti ini? Karena pencairan sebelum jatuh tempo berimbas langsung kepada likuiditas bank, sehingga perlu memberlakukan biaya penalti. Biaya penalti yang ditetapkan setiap bank syariah pun berbeda-beda. Tapi ada juga bank syariah yang membebaskan biaya penalti untuk nasabah yang mencairkan dana sebelum jatuh tempo. Terdapat juga pajak deposito syariah. Sesuai ketentuan perpajakan, penghasilan yang diterima nasabah deposito mudharabah yaitu bagi hasil dikenakan pajak penghasilan atau PPh. Besarannya pun sama dengan ketentuan pemotongan pajak bunga di bank konvensional sebesar 20% dari total bunga atau nisbah di bank syariah.
Jadi, semua yang bersangkutan terhadap perbankan, semuanya juga bersangkutan kepada perpajakan. Di subbab berikutnya terdapat prinsip syariah penyaluran dana yang berisikan pertama, prinsip investasi, yang kedua, prinsip jual beli, yang ketiga, prinsip sewa. Dalam kegiatan penyaluran dana pada bank konvensional berbentuk kredit dengan sistem bunga, sedangkan pada bank syariah berbentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan prinsip-prinsip, yaitu 1. Prinsip bagi hasil menggunakan nisbah bagi hasil, yang kedua, prinsip jual beli menggunakan margin keuntungan, yang ketiga, prinsip sewa memperoleh biaya sewa, yang keempat, ada prinsip jasa, al-qard, bank memperoleh biaya administrasi. Bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, dikarenakan bunga termasuk riba yang hukumnya haram menurut hukum Islam. Beberapa ketentuan tentang batas maksimum pemberian kredit, prosedur penyaluran dana pada bank konvensional pada bank syariah ditetapkan sama, tetapi pada bank syariah harus didasarkan pada nilai-nilai Islam. Perjanjian kredit dan akad pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dari segi pengertian, perjanjian, dan akad keduanya memiliki persamaan. Perbedaannya yaitu pada istilah yang digunakan dan pada akad yang perikatan tersebut harus dibenarkan secara syar'ah atau hukum Islam. Akad tidak hanya sekedar kontrak antara dua pihak yang bertransaksi, namun ada keterkaitan dengan ketentuan hukum Islam sehingga memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi. Keabsahan perjanjian kredit dan akad pembiayaan berdasarkan prinsip syariah berbeda acuannya. Perjanjian kredit mengacu pada pasal 1320 BW, sedangkan pada akad pembiayaan pada bank syariah mengacu pada rukun dan syarat akad yang berbeda untuk masing-masing jenis pembiayaan. Asas-asas dalam perjanjian kredit di bank konvensional maupun pada akad pembiayaan di bank syariah pada prinsipnya memiliki persamaan, yaitu menganut asas-asas perjanjian biaya dalam BW dan asas-asas khusus dalam hubungan antara bank dengan nasabah. Tetapi perbedaannya yaitu untuk akad pembiayaan berdasarkan prinsip syariah tidak boleh bertentangan dengan asas perikatan Islam. Pada dasarnya, lembaga-lembaga jaminan yang dipergunakan pada bank konvensional dipergunakan juga pada bank syariah, yaitu lembaga jaminan gadai, hipotek, hak tanggungan, serta fidusia. Prinsip investasi. Mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah adalah akad yang dilakukan antara pemilik modal untuk usaha yang ditentukan oleh pemilik modal atau sohibul mal dengan pengelola atau mudharib, di mana nisbah bagi hasil disepakati di awal untuk dibagi bersama, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Mudharabah muqayyadah merupakan jenis akad mudharabah antara pemilik dana dengan pengelola dana yang saling bekerja sama. Tugas daripada pemilik dana adalah untuk menentukan objek usaha, sedangkan pengelola dana hanya menjalankannya saja. Mudharabah muqayyadah dimanfaatkan untuk membiayai pembiayaan tertentu yang memperoleh prospek margin yang tertinggi atau sesuai dengan permintaan pemilik. Bank syariah pada transaksi ini merupakan agen penghubung antara mudharib dengan sohibul mal. Maka dari itu, bank syariah akan mendapatkan keuntungan seperti upah biaya. Jumlah yang diperoleh oleh bank syariah selalu tetap dan tidak bergantung pada keadaan usaha yang dilakukan. Biaya yang diterima ini harus dimasukkan dalam laporan laba rugi sebagai pendapatan. Fitur pada mudharabah muqayyadah antara lain: 1. Bank dapat digunakan sebagai channeling agent, di mana bank dan nasabah dapat menerima dana dari sohibul mal
dan bank dapat bertindak sebagai perantara atau penghubung. Yang kedua, bank sebagai executing agent, di mana bank dapat menerima modal atau dana dari pemilik dana sohibul mal untuk dimasukkan pada sektor pembiayaan dan yang disepakati oleh nasabah. Nasabah juga mendapatkan modal untuk dikelola sebagai mudorib, atau nasabah juga dapat berhutang pada bank. Berikut adalah skema mudorobah. Yang pertama, teruntuk investasi khusus terdapat nasabah, bank, dan proyek. Yang pertama yaitu terdapat ikatan pada bank dan proyek. Yang kedua ada dana, yaitu dari nasabah ke bank. Dan yang ketiga ada paper, yaitu dari bank ke nasabah. Yang kedua ada reksadana. Yang menyangkut pada reksadana yaitu ada bank, reksadana atau manajer investasi. Dari bank melakukan investasi kepada reksadana manajer investasi, yaitu menginvestasikan lagi kepada 3 pihak, yaitu equity, obligasi bagi hasil, dan yang lain-lain. Jadi, dalam skema ini dapat kita ketahui bahwa mudorobah muqayyadah dapat dipergunakan oleh 2 pihak, yaitu bisa dijadikan investasi khusus dan bisa dijadikan reksadana. Dan di setiap hal tersebut memiliki cara yang berbeda-beda. Dan ada mudorobah mutlaqah, yaitu mudorobah mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola dana. Dalam deposito mudorobah mutlaqah atau uriyah, pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya. Pengelolaan dana memiliki sifat dana bebas yang tidak memiliki batas dalam menentukan usaha dan pelaksanaan. Pemilik dana memberikan kebebasan penuh pada pengelola digunakan untuk produk tabungan atau pembiayaan lain. Dalam mudorobah mutlaqah tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank ke bisnis apa dana yang disimpan itu kehendak disalurkan atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu atau mensyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Jadi, bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana uriyah ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan. Dari penerapan mudorobah mutlaqah ini dikembangkan produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat 2 jenis penghimpunan dana, yaitu tabungan mudorobah dan deposito mudorobah. Ketentuan umum dalam produk ini adalah yang pertama ada bank wajib memberitahukan kepada pemilik mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad. Yang kedua, untuk tabungan mudorobah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan serta kartu ATM dan atau penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito mudorobah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan bilyet deposito kepada deposan. Yang ketiga, tabungan mudorobah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif. Yang keempat, ada deposito mudorobah hanya dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru. Tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis, maka tidak perlu dibuat akad baru. Berikut adalah skema dari mudorobah mutlaqah, yaitu terdapat perjanjian bagi hasil, di mana terdapat keahlian dan modal 100% dari bank dan nasabah.
bank yaitu sebagai mudhorib, nasabah sebagai sohibul mal. Dari perjanjian bagi hasil tersebut, yaitu jatuh kepada proyek atau badan usaha. Kemudian ada pembagian keuntungan, yaitu terdapat nisbah X% dan Y%. Kemudian dari pembagian keuntungan itu turun terhadap modal. Dari semua ini dapat mencakup dan dapat termasuk dalam pengembalian modal pokok. Jadi, ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kemudian, ada mudharabah musyatarakah. Mudharabah musyatarakah merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah. Mudharabah di mana pengelolaan dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Akad mudharabah musyatarakah adalah salah satu bentuk akad mudharabah di mana pengelola mudhorib turut menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi diperlukan karena mengandung unsur kemudahan dalam pengelolaannya serta dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi para pihak. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 51-MUI-Romawi 3-2006 tentang akad mudharabah musyarakah pada asuransi syariah menyatakan bahwa ketentuan umum dalam fatwa ini yang dimaksud dengan 1. Asuransi adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan reasuransi syariah. Yang kedua, ada peserta adalah peserta asuransi atau perusahaan asuransi dalam reasuransi. Kemudian terdapat ketentuan hukum. Yang pertama, mudharabah musyatarakah boleh dilakukan oleh perusahaan asuransi karena merupakan bagian dari hukum mudharabah. Mudharabah musyatarakah dapat diterapkan pada produk asuransi syariah yang mengandung unsur tabungan atau saving maupun non-tabungan. Ketentuan akad yang pertama, akad digunakan adalah akad mudharabah musyatarakah, yaitu perpaduan dari akad mudharabah dan akad musyatarakah. Yang kedua, perusahaan asuransi sebagai mudhorib menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama dana peserta. Yang ketiga, modal atau dana perusahaan asuransi dan dana peserta diinvestasikan secara bersama-sama dalam portofolio. Yang keempat, perusahaan asuransi sebagai mudhorib pengelola investasi dana tersebut. Yang kelima, dalam akad harus disebutkan sekurang-kurangnya hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi, besaran nisbah, cara dan waktu pembagian hasil investasi. Syarat-syarat ini yang disepakati sesuai dengan produk asuransi yang diakadkan. Yang keenam adalah hasil investasi. Pembagian bagi hasil investasi dapat dilakukan dengan salah satu alternatif sebagai berikut, yaitu 1. Hasil investasi dibagi antara perusahaan asuransi sebagai mudhorib dengan peserta sebagai sohibul mal sesuai dengan nisbah yang disepakati. Yang kedua, bagian hasil investasi sesudah disisihkan untuk perusahaan. Yang ketiga, asuransi sebagai mudhorib dibagi antara perusahaan. Yang keempat, asuransi sebagai mustarik dengan para peserta sesuai dengan porsi modal atau dana masing-masing. Adalah skema mudharabah musyatarakah, yaitu terdapat nasabah. Di dalam nasabah ini dana dengan sistem pool of fund, kemudian terdapat bank dan investor. Bank dan investor ini memberikan kepada nasabah pengelola atau mudhorib. Dalam hal ini juga terdapat alternatif lain, yaitu 1. Hasil investasi dibagi secara proporsional antara perusahaan asuransi atau sebagai mustarik dengan peserta berdasarkan porsi modal atau dana masing-masing. Yang kedua,
bagian hasil investasi sesudah disisihkan untuk perusahaan asuransi atau sebagai mustarik dibagi antara perusahaan asuransi sebagai mudhorib dengan peserta sesuai dengan nisbah yang disepakati. Yang ketiga, apabila terjadi kerugian, maka perusahaan asuransi sebagai mustarik menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal atau dana yang disertakan. Terdapat pula kedudukan para pihak dalam akad mudharabah musyarakah, yaitu yang pertama, dalam akad ini perusahaan asuransi bertindak sebagai mudharib atau pengelola dan sebagai mustarik atau investor. Yang kedua, peserta pemegang atau polis dalam produk saving bertindak sebagai sahibul mal atau investor. Yang ketiga, para peserta pemegang polis secara kolektif dalam produk non-saving bertindak sebagai sahibul mal atau investor. Dalam investasi terdapat satu, perusahaan asuransi selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul. Yang kedua, investasi wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Musyarakah adalah bentuk umum dari usaha kemitraan yang di dalamnya terdapat bagi hasil, di mana dua pihak atau lebih menggabungkan modal atau tenaga dalam melakukan usaha dengan proporsi pembagian profit sesuai porsi tanggung jawab. Adapun manfaat-manfaat yang muncul dari pembiayaan musyarakah adalah meliputi satu, lembaga keuangan akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat. Yang kedua, pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah. Musyarakah merupakan angkat kerja di antara pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam transaksi musyarakah yang dilakukan di sektor perbankan syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, satu, bentuk umum dari usaha bagi hasil musyarakah ini dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Yang kedua, termasuk dalam golongan musyarakah adalah bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih, di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Secara spesifikasi, bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan atau trading aset, kewirausahaan atau entrepreneurship, atau intangible asset seperti hak paten atau kepercayaan reputasi, dan batas barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Yang keempat, dengan merangkum seluruh kombinasi dan bentuk kontribusi masing-masing pihak dengan dana atau tanpa batasan waktu, menjadikan produk ini menjadi fleksibel. Adalah skema transaksi musyarakah, yaitu ada nasabah dan bank. Nasabah dan bank memberikannya kepada proyek usaha. Di dalam proyek usaha tersebut, nasabah dan bank mendapatkan keuntungan. Kemudian bagi hasil keuntungan sesuai porsi kontribusi modal atau nisbah. Dan bagi hasil keuntungan ini dikembalikan kembali kepada nasabah dan bank dengan secara terperinci, yaitu calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan musyarakah, pihak bank menanyakan kepada calon nasabah pembiayaan apakah sudah memiliki rekening. Jika sudah atau belum pembuatan rekening oleh nasabah, account officer melakukan survei nasabah melengkapi syarat-syarat permohonan analisis atau AO, kualitatif manajemen pembiayaan, komitmen pembiayaan, serah terima jaminan, form berita acara, serta serah terima jaminan. Pencairan dana atau teller, kuantitatif penandatanganan surat persetujuan prinsip, pembiayaan pengembalian berkas dokumen permohonan diterima atau ditolak. Keterangan calon nasabah datang ke bank dan mengajukan permohonan pembiayaan musyarakah, pihak bank menanyakan kepada calon. Kemudian,
dilakukan seperti itu hingga masa berlakunya dicabut atau habis. Al-muzara'ah ialah mengerjakan tanah orang lain seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagai hasilnya, yaitu 1/2, 1/3, atau 1/4 dari lahan tersebut. Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik tanah. Sementara al-mukharabah adalah mengerjakan tanah orang lain seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagai hasilnya, yaitu sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung oleh yang mengerjakan. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat bahwa muzara'ah memiliki beberapa syarat yang berkaitan dengan akid, tanaman, tanah yang ditanami, sesuatu yang keluar dari tanah, tempat akad, alat bercocok tanam, dan waktu bercocok tanam. Ada hal menarik untuk dikaji bagaimana prinsip muzara'ah yang awalnya hidup pada masyarakat di Kecamatan Samadang dalam beberapa tahun belakangan ini mulai bergeser menggunakan sistem al-mukharabah dalam perjanjian bagi hasil lahan pertanian. Ini adalah skema dari muzara'ah, yaitu terdapat perjanjian bagi hasil, di mana perjanjian bagi hasil itu diperjanjikan di awal sebelum penggarapan tanah. Dan yang kemudian terdapat lahan pertanian, lalu lahan pertanian itu digarap oleh penggarap dan menghasilkan hasil panen. Pemanfaatan kepemilikan dari pemilik lahan yaitu yang pertama lahan, yang kedua benih, yang ketiga pupuk, dan yang keempat adalah kelengkapan pertanian yang lainnya. Pemanfaatan dari penggarap sendiri hanya terdapat 3, yaitu yang pertama 1, keahlian, yang kedua tenaga, yang ketiga terdapat waktu. Dengan adanya perjanjian bagi hasil seperti ini, setiap pihak memiliki dampak positif masing-masing dan mendapatkan konsekuensi masing-masing. Musakoh adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzara'ah, di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tersebut dari hasil panen. Musaka adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzara'ah. Musaka merupakan kerjasama antara pemilik kebun atau tanaman dan pengelola atau penggarap untuk memelihara dan merawat kebun atau tanaman dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, dan perjanjian itu disebutkan dalam akad. Syarat dan rukun musakoh, yaitu kalangan Syafi'iyah menetapkan rukun akad musakoh ada 5, yaitu yang pertama 2 orang yang bertransaksi, yang kedua ada sikhat atau kalimat yang menyatakan akad, yang ketiga hal yang berhubungan dengan amal atau perkebunan, yang keempat buah atau yang semakna, yaitu menurut qaul qadim Imam Syafi'i, dan yang kelima pekerjaan amal. Prinsip jual beli. Murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Murabahah adalah akad jual beli suatu barang di mana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok dan tingkat keuntungan tertentu atas barang di mana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli. PPR murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah, di mana bank membeli rumah yang diperlukan nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah sebesar harga beli ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati oleh bank dan nasabah. Ada juga yang menambahkan akad wakalah dalam PPR syariah. Syarat-syarat dan ketentuan murabahah yang pertama yaitu keinginan bertransaksi dilakukan dengan kemauan sendiri. Yang kedua, bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba. Yang ketiga, bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Contohnya, apabila pembelian dilakukan secara hutang. Yang keempat, bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah atau pemesan dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam
kaitan ini, bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah beserta biaya tambahan yang diperlukan, misal ongkos angkut barang. Yang kelima, nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu. Yang keenam, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. Ketujuh, jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang. Yang kedelapan, adanya ijab dan qabul adalah skema atau aplikasi teknis pembiayaan perbankan. Yang pertama, terdapat negosiasi dan penentuan persyaratan. Yang kedua, ada pembelian barang. Yang ketiga, ada akad jual beli antara BUS atau UOS terhadap nasabah. Yang keempat, ada pengiriman. Yang kelima, ada terima barang dan dokumen. Yang keenam, terdapat pembayaran dan bisa dicicil. Kegunaan akad murabahah yaitu yang pertama sebagai pemenuh modal usaha kerja, investasi maupun pembiayaan yang bersifat konsumtif seperti angsuran rumah, kendaraan, dan lain-lain. Yang kedua, untuk pembiayaan kebutuhan produktif seperti mesin produksi, alat-alat perkantoran, dan lain-lain. Yang ketiga, cara dan proses pembayaran serta jangka waktu pembayaran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kelebihan menggunakan akad murabahah adalah keuntungan diketahui dan ditentukan secara jelas di awal transaksi dan merupakan hasil dari kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini tentu berbeda dengan akad murabahah atau musyarakah yang keuntungannya tidak boleh ditentukan di awal karena harus disesuaikan dengan setelah mengetahui hasil usaha nasabah. Yang kedua, margin atau keuntungan murabahah bersifat tetap atau certainty apabila sudah disepakati oleh kedua belah pihak, maka tidak dapat diubah. Yang ketiga, transaksi murabahah apabila dilakukan secara kredit dinilai memiliki resiko yang lebih rendah karena tidak berhubungan dengan kondisi usaha nasabah tersebut, baik itu mengalami untung maupun rugi. Transaksi utang piutang ini wajib diselesaikan oleh nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Salam adalah akad jual beli barang pesanan atau muslam fi'ih dengan pengiriman barang di kemudian hari oleh penjual atau muslam ilaihi dan pelunasan dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Dalam Islam, jual beli online termasuk dari akad jual beli salam, yang mana bai as-salam mempunyai pengertian yang sederhana, yaitu pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan di muka. Kemudian, jika barang sesuai dengan keterangan penjual, maka sahlah jual belinya. Terdapat juga salam paralel, di mana salam paralel merupakan jual beli barang yang melibatkan dua transaksi salam. Dalam hal ini, transaksi salam pertama dilakukan antara nasabah dengan bank, sedangkan transaksi salam kedua dilakukan antara bank dengan petani atau pemasok. Berikut adalah skema dari salam. Yang pertama, terdapat pemberi atau muslam yang melakukan pesanan dengan spesifikasi, kemudian terdapat negosiasi dan akad salam, dan yang ketiga terdapat muslam atau pembeli yang membayar di muka terhadap penjual atau muslam ilaih. Yang keempat, terdapat produk sesuai dengan pesanan. Yang kelima, pengiriman barang terhadap muslam fi'ih. Salah satu contoh dari transaksi salam ini adalah transaksi di dalam online shop. Istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli atau mustasnik dan penjual atau pembuat atau syani. Adapun dalam istisna, pemesan memiliki kriteria sendiri untuk dibuatkan barang tersebut oleh produsen. Singkat kata, produsen harus membuat barang pesanan sesuai dengan keinginan pemesan. Dalam melakukan akad istisna, utamanya dalam mekanisme pembayaran, perlu ada hal-hal yang harus diperhatikan. Di antaranya, yang pertama, alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya.
baik berupa uang, barang, atau manfaat. Yang kedua, pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga, terdapat pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Konsekuensi akad istisna dengan demikian, sebelum barang diserahkan, keduanya berhak untuk mengundurkan diri akad istisna. Produsen berhak menjual barang hasil produksinya kepada orang lain, sebagaimana pemesan berhak untuk membatalkan pesanannya. Skema istisna bila produsen dipilih nasabah. Yang pertama, terdapat nasabah, konsumen atau pembeli, dan produsen atau pembuat. Keduanya ini saling berkaitan dan terdapat wakil dan pesan. Nasabah, konsumen atau pembeli melakukan pemesanan kepada bank penjual, kemudian bank penjual melakukan jual kepada nasabah, konsumen atau pembeli, kemudian bank penjual melakukan beli dan pesan kepada produsen pembuat. Prinsip sewa. Ijarah adalah istilah fikih yang produk dalam perbankan dan keuangan Islam. Ijarah adalah pemindahan hak guna suatu bank dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Singkat kata, ijarah berarti menyewa suatu tanpa waktu pemilikannya. Kata ijarah berasal dari bahasa Arab al-ijarah yang artinya menyewakan sesuatu atau menyediakan jasa dan barang sementara dengan imbalan berupa upah. Ijarah adalah istilah fikih atau ilmu tentang hukum Islam dan praktiknya dapat dijumpai dalam sektor perbankan dan keuangan Islami. Adapun rukun-rukun dalam ijarah adalah sebagai berikut. 1. Ada orang yang menyewakan suatu barang atau muajir dan mustajir. Yang kedua, ada akad antara penyewa dan yang menyewakan. Yang ketiga, ada ijab qabul atau syigat. Yang keempat, ada ubah atau ujrah. Yang kelima, ada manfaat baik antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Syarat-syarat ijarah yaitu yang pertama, kedua pihak yang melakukan transaksi ijarah sudah dewasa atau balik dan berakal atau tidak mabuk. Yang kedua, kedua pihak yang melakukan transaksi memiliki kerelaan dan tidak didasarkan suatu paksaan dari pihak manapun. Yang ketiga, barang yang menjadi objek transaksi harus jelas adanya. Yang keempat, barang yang menjadi objek transaksi harus halal sesuai syariat Islam. Yang kelima, barang yang menjadi objek transaksi menjadi hak mu'jar atau seizin pemiliknya. Yang keenam, manfaat yang didapatkan harus diinformasikan secara terang dan jelas. Ijarah akan menjadi batal atau fasakh bila ada hal-hal sebagai berikut, yaitu 1. Terjadi cacat pada barang sewaan yang kejadian itu terjadi pada tangan penyewa. Yang kedua, rusaknya barang yang disewakan seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya. Ijarah terbagi menjadi dua, yaitu ijarah terhadap benda atau sewa menyewa dan ijarah terhadap pekerjaan ataupun upah mengupah. Adalah skema ijarah. Yang pertama, terdapat akad ijarah. Yang kedua, terdapat pembayaran ujrah. Yang ketiga, terdapat pengalihan hak guna barang. Yang keempat, ada pengembalian barang saat akhir masa akad. Hal ini dilakukan oleh muajir atau pemilik objek dengan mustajir atau penyewa. Al-ijarah al-muntahiyah bit-tamlik atau IMBT adalah kepemilikan suatu manfaat atau jasa berupa barang yang jelas dalam tempo waktu yang jelas diikuti dengan adanya pemberian kepemilikan suatu barang yang bersifat khusus dengan adanya ganti yang jelas. Ijarah muntahiyah bitamlik adalah perjanjian di antara lesor dan lese atas barang yang disewakan. Contoh kasus ijarah muntahiyah bitamlik adalah pembiayaan yang digunakan untuk pembelian kendaraan bermotor pada leasing syariah dan bank syariah.
Akad yang dikenal juga dengan nama akad ijaroh wa iktina merupakan perjanjian sesuai syariah untuk menggantikan praktek sewa beli ribawi. Adalah skema al-hijaroh al-muntahiyah bitamlik atau IMBT. 1. Terdapat negosiasi persyaratan. Yang kedua, akad sewa menyewa dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa, atau akad tetap sewa menyewa pemindahan hak milik pada hanya janji atau wa'ad yang tidak mengikat. Yang ketiga, serah terima barang untuk disewa. Yang keempat, terdapat pembayaran uang sewa. Yang kelima, mengembalikan barang yang disewa setelah habis masa sewa. Hal ini dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu antara bank dan nasabah. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.